Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan belajar materi sosiologi, yaitu materi interaksi sosial. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Selalu bersyukur dan selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Nah, untuk interaksi sosial, materinya ada pengertian, contoh interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Terakhir itu ada bentuk interaksi sosial. Kalian tentu sudah pernah melakukan interaksi sosial? Ya, semua orang yang hidup di masyarakat pasti mengalami interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contoh interaksi sosial ada 3. Interaksi sosial antara individu dan individu, yaitu seperti perbincangan antara ayah dan anaknya. Kemudian individu dengan kelompok, seorang guru dengan peserta didiknya. Kemudian kelompok dengan kelompok, di sini adalah bentuk interaksi seseorang di dalam suatu kantor. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, ada kontak sosial dan komunikasi sosial. Untuk kontak sosial sendiri itu ada yang bersifat primer dan sekunder. Untuk kontak sosial yang bersifat primer itu terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung, bertemu, dan bertatap muka. Sedangkan untuk kontak sekunder itu memerlukan suatu perantara atau media dalam berinteraksi. Komunikasi ini adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Kalau pada kontak sosial itu pengertiannya lebih ditekankan pada orang atau kelompok yang berinteraksi, sedangkan untuk komunikasi sendiri itu lebih ditekankan kepada bagaimana pesan yang diperoleh. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada pelakunya lebih dari satu, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, adanya komunikasi di antara pelaku melalui suatu kontak sosial, dan adanya dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial bisa terjadi itu ada 6. Yang pertama itu adalah sugesti, pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pengaruh yang diberikan tanpa berpikir panjang. Untuk imitasi sendiri, tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh ideal atau idolanya, di mana imitasi cenderung secara tidak disadari dilakukan oleh seseorang dengan meniru perilaku tersebut. Untuk identifikasi, itu lebih kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, ada simpati, di mana suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain, di mana perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Empati ini kemampuan mengambil atau memainkan perasaan secara efektif dan seseorang tersebut dalam kondisi yang sebenar-benarnya seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa ada rasa paksaan, sehingga seorang itu merasakan apa yang dirasakan, baik rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Motivasi itu dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan motivasi itu menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Bentuk-bentuk interaksi itu ada 2, ada asosiatif dan disosiatif. Bentuk asosiatif itu bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan untuk
Asosiatif itu ada kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif itu bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan. Bentuk-bentuknya ada persaingan, kompetisi, kontravensi, dan konflik. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi interaksi sosial. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.